Oke coy, kita bertemu lagi tentunya seputar berita ya, berita viral ya. Sekarang ini viralnya final. Oke, sebelum kita lanjut ke topik pembahasan, kita akan lihat dulu curhatan Kang Deddy. Jadi kita merenung dulu bro, seperti apa curhatan Kang Deddy dan seperti apa isi hati Kang Deddy untuk para penonton semua. Oke? Hari ini hari yang semakin melegakan karena rangkaian kegiatan pencarian jalan menuju kebenaran sudah mulai terbuka. Meski banyak tantangan yang harus saya lewati, fitnah yang harus saya dapati, cibiran yang harus saya temui, bagi saya itu tidak ada masalah. Karena apa yang saya alami tak sebanding dengan derita 7 terpidana yang hari ini masih mendekam di penjara dan harus menjalani hukuman seumur hidup. Oke coy, kita kembali lagi di part 2 ya. Tentunya tetap di kasusnya Vina Cirebon. Nah, mudah-mudahan almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga almarhum Eki. Oke, kita langsung lanjut ke part 2-nya ya bro ya. Kita langsung skip aja karena kita sudah sayangin bro. Apa yang didapat kamu membuat kesaksian palsu, membuat orang lain menderita seumur hidup, dan mungkin bisa saja waktu itu kalau apes vonisnya adalah pidana mati, 7 orang dipidana mati. Apa yang kamu dapat? Penyesalan mungkin. Kamu dikasih upah? Enggak, sama sekali. Sama sekali kamu sama dikasih sekali upah? nggak dikasih upah. Nggak dikasih upah apa-apa? Enggak pernah. Sama sekali? Nggak dikasih upah apa-apa? Enggak pernah sama sekali dikasih upah apa-apa. Terus setelah itu kamu pulang? Pulang pak. Ya terus saya tanya sama Aib juga pak. Di luar pas sudah setelah kejadian itu kan saya pulang ke rumah kan. Besoknya saya tanya ke Aib, kenapa sih Aib malah beri kesaksian kayak gini, kata saya. Kan bakal berat ke depannya, saya bilang kayak gitu. Kata dia, udah biarin katanya. Ya dia juga katanya pernah bilang ke saya, ya saya ingat saya pernah bilang ke saya juga kesel sama orang-orang itu yang pernah mukulin saya. Nah lo si Aib ini bingung, pasti bingung dia bro. Mau berkata jujur dia bingung, bohong dia tanggung sendiri akibatnya, jadi serba bingung ya. Kalau menurut saya jujur aja gitu loh bro, karena kasus ini waduh bukan cuma di lingkup Cirebon ya, seluruh Indonesia, bahkan mungkin ya seluruh dunia. Jadi Aib dendam, melakukan itu dendam, memfitnah dan membuat orang Iya, pernah penjara seumur hidup bilang karena gitu. dendam. Karena dendam. Dan kemudian dendam itu membawa kamu. Iya. Kamu tahu mereka di penjara seumur hidup? Tahu pak, dengar beritanya tahu. Kamu kenapa nggak datang ke pengadilan waktu Ya karena sidang? saya takut pak. Karena takutnya emang tidak tahu peristiwa itu pak. Karena takut di sidang di pengadilannya, kamu ketahuan bohongnya. Iya. Setelah itu, setelah peristiwa itu mereka mendapat vonis. Kamu 8 tahun merasa terhantui nggak? Ya sebenarnya ada kepikiran pak, merasa terhantui pak. Merasa terhantui? Merasa bersalah. Kamu tahu nggak kita sudah lapor ke Bareskrim? Tahu pak beritanya. Kamu tahu nggak dalam minggu ini kita akan gelar perkara dan kamu jadi tersangka? Tahu. Itu kan tuduhan pembunuhan dan pemerkosaan. Berarti Parudiana tahu dong bahwa mereka bukan yang bunuh. Kurang lebih pak mungkin. Mereka tahu dong mereka bukan pemerkosa. Mungkin pak. Karena saksinya kan kamu yang bohong.
Pertanyaannya adalah, kenapa Parudiana itu menangkap mereka, menuduh dengan pembunuhan dan pemerkosaan, dan mereka, apa salah mereka buat Parudiana? Dan apa manfaat bagi Parudiana mengorbankan orang tidak berdosa, membuat kamu menjadi saksi palsu? Kan ini sudah bukan lagi dugaan. Kamu ngomong saksi kamu palsu nggak? Palsu Pak, saya bilang palsu. Kamu bohong di depan penyidik. Bohong saya. Kenapa kamu bohong di depan penyidik? Ya karena saya disuruh Pak. Disuruh oleh siapa? Disuruh dengan Aib sama Parudiana keterangannya. Kata kamu keluar ya. Temuin saya tunggu kamu. Buat bapaknya, segera anaknya cari. Buat keluarganya, segera keluarganya cari. Buat kepala desa, buat camat, cari itu warganya. Mari kita bertemu, kita selesaikan ini. Kamu bertemu dengan dimanapun, berisi lindungi siapapun, kamu tidak akan ada artinya. Yang melindungi kamu nanti juga nggak akan bisa. Kenapa? Seluruh faktanya sudah terungkap. Ya, siapa yang bisa menyembunyikan kebohongan dan siapa yang bisa melindungi kejahatan? Tidak akan bisa di negeri ini. Saya tunggu kamu, Aib. Saya tunggu. Saya ingin segera yang 7 orang itu terbebas ya. Saya ingin mereka yang tidak bersalah, yang pernah mengalami penyiksaan, yang mengalami derita bertahun-tahun, itu segera mereka terbebas karena mereka bukan orang berdosa. Aib. Kamu jahat, Aib. Kamu jahat, Aib. Kamu jahat. Jahat kamu, Aib. Jadi saya salut banget dengan Kang Deddy, dan mudah-mudahan ya banyak Kang Deddy yang lain lah. Ya, bisa jadi dulu itu semua itu pada bingung ya, termasuk si pihak korban. Secara logika sih yang namanya jadi ini ya, yang namanya jadi korban, anak satu-satunya lah, seperti itu. Ya mungkin dia itu marah ataupun berusaha untuk mencari si tersangka, cuman mungkin ya kita nggak tahu juga. Nah, pas marah-marahnya Pak Rudiana ini datangnya si Aib gitu, yang memberi keterangan palsu. Mungkin yang memberi keterangan palsu menurut si Dede ya, menurut si Dede itu memberi keterangan palsu, termasuk si Dede juga ngaku gitu. Ya otomatis sebagai orang tua ya, mau nggak mau dengan cara apa si terpidana ini harus ditangkap gitu Mas Bro. Mudah-mudahan dengan adanya Kang Deddy ini semua perkara final ini bisa selesai. Kalau misalkan itu pembunuhan ya katakan pembunuhan, kalau misalkan itu kecelakaan ya katakan kecelakaan. Jadi mudah-mudahan semuanya clear, semuanya selesai dan tidak ada yang perlu diperdebatkan seperti itu Mas Bro. Jadi intinya kita lihat aja proses hukum yang berjalan, dan kita udah dulu, dan mudah-mudahan semua ini ada ibaratnya, dan termasuk si almarhum Vina dan Eki mudah-mudahan ditempatkan di surganya Allah. Amin. Amin. Dan saya akhirin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.